Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah tergabung dengan rekan Rustaman Nusantara di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Rustaman, bagaimana kondisi terkini dari banjir di sana? Ya, selamat siang, Camat Bila. Bisa kita informasikan untuk saat ini kondisi tanggul semakin membesar dan menganga. Kita lihat ada dua alat berat yang sedang melakukan penutupan tanggul darurat. Ya. Ini ada yang di sebelah sana ada satu alat berat yang digunakan untuk menggunakan tanah yang di samping untuk menutup jalan. Jadi pihak petugas dari PUPS dan BPBS mengupayakan jalan untuk segera bisa tertutup dan tanggul bisa segera tertutup. Jadi untuk jalan bisa segera dilalui. Dan kita lihat juga ada barang-barang seperti terowongan yang akan dipakai untuk sebagai alternatif jembatan darurat di jalan ini. Jadi nanti kendaraan bisa lewat dari Grobogan dan Semarang. Gila, selamat. Ya, Rustaman, apakah ada jalur alternatif lain yang bisa digunakan oleh masyarakat di sana? Untuk jalur alternatif dari Semarang bisa dialihkan melalui jalur Demak ke utara di Pantura, dan untuk kendaraan-kendaraan kecil bisa melintasi di selatan Grobogan. Dan pihak kepolisian sudah melakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka beberapa titik untuk melakukan pengamanan di situ. Dan untuk Grobogan bisa melewati jalur utara Pantura melalui dari Dempet, Demak sampai Semarang. Gila. Baik, lalu ini kan petugas BPBD kan dikerahkan untuk membersihkan lumpur. Yeah. Nah, itu kira-kira butuh waktu berapa lama proses pembersihan ini, Rustaman? Ya, untuk proses pembersihan lumpur ini sudah dilakukan sejak kemarin siang dengan ketinggian sekitar 20-30 cm. Saat ini sudah bisa disingkirkan separuh. Kita lihat di sini masih ada lumpur yang menutup di areal jalan dan persawahan. Dan diupayakan nanti 1 minggu untuk pembersihan lumpur dan jalan sudah bisa selesai. Baik, baik. Tentu kita berharap semoga pembersihan ini cepat selesai begitu ya, agar tidak mengganggu aktivitas warga. Terima kasih, Rustaman Nusantara melaporkan langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Sementara tergerus derasnya arus Sungai Tuntang, akses jalan dari arah Grobogan menuju Semarang ambles dan terbelah menjadi dua. Ya, petugas gabungan BPBD pun dikerahkan untuk membersihkan lumpur yang menutup ruas jalan. Jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah, ambles sepanjang kurang lebih 20 meter hingga membentuk aliran sungai. Air tersebut mengalir ke area pesawahan dan rumah warga. Petugas gabungan BPBD diterjunkan untuk membersihkan lumpur setebal 10 hingga 20 cm yang menutup ruas jalan. Saat ini ada 2 titik jebolan tanggul Sungai Tuntang yang menganga. Warga khawatir jika jebolan tanggul tidak segera diatasi, ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Ketinggian banjir yang merendam ruas jalan Grobogan Semarang, Grobogan belum surut. Puluhan kendaraan tertahan di lokasi banjir selama belasan jam. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih merendam ruas jalan Grobogan Semarang di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Arus banjir deras membuat arus lalu lintas lumpuh total, sehingga sejumlah kendaraan terjebak macet lebih dari 12 jam. Menurut salah seorang sopir kontainer, kejadian ini membuat mereka mengalami kerugian karena terlambat dalam pengiriman barang. Sementara minibus dan sepeda motor diarahkan ke jalur alternatif sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Hingga kini tanggul jebol belum diperbaiki dan ketinggian banjir mencapai 40 hingga 50 cm. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainis melaporkan.
Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban tertimbun longsor di Batu Putih, Gajah Putih, Jayapura Selatan, Papua. Ya, korban ditemukan setelah 3 hari proses pencarian di medan sulit dan rawan longsor. Setelah 3 hari proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban longsor atas nama Raffles Fonataba Waromi di Batu Putih, Jayapura Selatan, Papua. Proses pencarian korban terkendala medan sulit dan rawan longsor. Peristiwa longsor terjadi saat korban hendak melakukan aktivitas penambangan tradisional di lokasi tersebut. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Petugas mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas penambangan liar di daerah rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jayapura Selatan, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, kolom asap dari letusan sekunder Gunung Semeru membumbung tinggi hingga sempat menutup jembatan Besuk Kobokan. Akibatnya pengendara motor yang melintas terganggu dan dihimbau untuk selalu berhati-hati. Asap tebal hasil letusan sekunder membumbung di jalur lintas selatan Piket 0 di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa sore. Letusan sekunder terjadi setelah endapan material vulkanik sisa erupsi yang masih panas longsor akibat terkikis banjir lahar di aliran Sungai Leprak atau tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Besarnya letusan mengakibatkan kolom asap tebal sempat menutup jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak hingga membuat pengendara motor berhenti. Yang tadi cukup besar karena longsoran sekunder itu sempat sampai naik sampai ke jembatan sana tadi, sehingga kita sebagai pengendara motor berhenti dulu, takut karena ini kan kata warga sekitar panas ya. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir lahar terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 30 mm. Petugas mengimbau warga yang berada di bantaran sungai dan pengguna jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak untuk berhati-hati. Lumayan besar, jadi untuk yang ada di bantaran sungai ataupun dekat dengan aliran ini diharapkan untuk hati-hati. Ditakutkan ya sekunder bisa mencapai dari bawah sampai dari Geladak Perak begitu. Sementara itu, meski kolom asap letusan sekunder sempat menutup jembatan Geladak Perak, namun jalur yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang ini tetap dibuka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas terlindas truk kontainer. Diduga korban bersenggolan dengan mobil truk box saat sedang mengendarai sepeda motornya hingga terjatuh. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Raya Patahila, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Korban diduga bersenggolan dengan mobil truk box saat sedang mengendarai sepeda motornya. Kemudian korban terjatuh dan terlindas ban hingga tewas di lokasi kejadian. Petugas lantas kepolisian dari Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Korban dievakuasi ke mobil ambulan dan dibawa petugas ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang Utara guna dilakukan otopsi. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut. Arus lalu lintas dari arah Cikarang menuju Cibitung sempat mengalami kemacetan cukup panjang akibat peristiwa kecelakaan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.